Halo semua, apa kabar? Kembali lagi denganku Yunus Salmide. Di video kali ini kita akan bikin sebuah komponen website yaitu contact form. Jadi desainnya seperti ini. Ini sebenarnya bukan desain sih, tapi yang udah jadi gitu. Jadi seperti ini. Jadi ada navigasi bar, service, work, insight, contact dan lain sebagainya. Lalu di bawah di sini ada contact formnya gitu. Jadi ya bisa diisi lah gitu. Tapi ini nggak redirect kemanapun sih. Nanti kalau misalkan butuh backendnya bilang deh gitu, biar aku bikinin studi kasus yang lain gitu untuk desain ini gitu. Oke, biar gak terlalu lama-lama, gimana cara bikinnya? Wih, kita lanjut ke codingan. Sebelum aku mulai codingannya, jadi aku disclaimer terlebih dahulu. Kalau kita akan bikin web itu dengan Bootstrap ya. Jadi kita nggak ngoding dari nol, melainkan kita akan pakai framework Bootstrap. Kenapa kok pakai Bootstrap? Ya salah satunya adalah agar sangat cepat gitu kita bikin komponen atau bikin websitenya. Jadi kalau aku bikin project, kalau aku bikin sesuatu itu pasti gitu ya. Kalau misalkan membutuhkan dan kalau misalkan butuh cepat gitu ya, itu aku pakai framework gitu antara Bootstrap atau Tailwind gitu. Jadi sekarang kita download dulu Bootstrap-nya. Akan tetapi wait, kayaknya kita bakalan bikin dulu foldernya ya, seperti yang biasa kita bikin di em, video-video sebelumnya. Jadi silakan kalian ke Windows Explorer kalian. Terserah mau diletakkan dimanapun, di luar juga nggak masalah karena ini project HTML gitu. Oke, di sini aku akan bikin di sini ya, di luar di D baru lalu folder gitu. Misalkan di sini namanya contact form. Nah, lalu setelah itu di sini aku akan bikin atau buka Visual Studio Code-nya. Sembari itu kita bikin tampilannya seperti ini agar mudah ditarik ke Visual Studio Code-nya, foldernya itu. Kita pilih contact form, lalu kita drag ke Visual Studio Code, lalu lepaskan. Oke, kalau misalkan muncul seperti ini, iya saja. Oke, lalu kita akan bikin 4 folder. Iya, 4 folder di sini, yaitu index.html, lalu bootstrap.min.css, lalu bootstrap.bundle.min.js. Yang terakhir adalah kita butuh style ya. Iya, kayaknya butuh deh. Style.css gitu. Di index.html kita perlu tekan tanda seru seperti ini, lalu langsung di enter aja kalau keluar seperti ini. Gitu. Oke, dokumen ini kita ganti menjadi form content. Lalu untuk di bawahnya title, kita panggil semua yang barusan kita bikin, yaitu yang pertama adalah link CSS Bootstrap gitu. Nah, jadi kita panggil bootstrap.min.css. Lalu script src kita panggil bootstrap bundle min.js bootstrap. Nah, yang bawahnya kita panggil style kita sendiri. Link titik dua css style.css. Oke, seperti ini aja. Lalu kita ke browser kita ya, teman-teman ya. Kita ke getbootstrap.com. Lalu kita ke read dokumentasi, read the docs gitu. Lalu kita ke bawah, kita klik aja yang CDN links. Nah, kita pilih yang CDN links. Jadi kita copy, lalu kita tarik aja ke atas ini. Sorry. Nah, seperti itu. Lalu kita copy aja isi codingannya ke bootstrap.min.css. Oke, seperti itu. Lalu di save. Setelah itu kita ke JS-nya. Nah, kita copy lagi.
ke Bootstrap bundle. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, jadi udah sih untuk yang bootstrapnya udah kelar seperti itu. Lalu kita bikin nav yang awalnya. Kan di sini kan ada navnya gitu kan. Ada navnya gitu. Nah, kita sekarang bikin navnya teman-teman. Cara bikin nav sebenarnya kalian bisa copy paste dari ini ya teman-teman ya. Dari bootstrapnya langsung. Tapi aku nggak terlalu suka karena komponennya terlalu banyak, atributnya terlalu banyak. Makanya aku lebih suka manual aja gitu seperti ini. Nav, kelasnya navbar, lalu ada kelas lagi navbar expand LG, lalu BG white untuk backgroundnya, lalu PY3 untuk padding atas bawahnya. Oke, lalu di sini ada container, setelah itu ada A gitu, navbar brand. Nah ini untuk logonya ya. Harapnya pagar aja. Nah, untuk logonya sendiri aku pakai FW Bold. Oke, kayak gitu aja. Lalu kita logonya apa gitu, misalkan almida.code. Oke, lalu di sini kita kasih button untuk toggle-nya dengan kelas btn toggler. Sorry, bukan. Navbar toggler. Oke, lalu kasih atribut data bs toggle yaitu collapse, lalu data bs target yaitu navbar menu. Di dalamnya kita tulis span dengan kelas navbar toggler icon gitu. Lalu di bawahnya button kita coding untuk menunya yaitu collapse titik navbar collapse. Lalu pagar atau ID-nya harus mirip dengan yang di sini. Database targetnya yaitu navbar menu. Oke, lalu UL navbar nav. Setelah itu LI-nya itu ada kelas juga ya, yaitu nav item. Lalu A atau linknya nav titik nav link gitu. Harapnya nggak kemana-mana dulu. Untuk menunya itu ada apa aja tuh? Ada service, work, insight, sama contact. Service, lalu kita duplicate yang LI ini, tekan aja, kita blok dulu ya, kita tekan shift ALT panah bawah sebanyak yang mau diblok tuh berapa gitu. Di sini service, lalu works, lalu insight, setelah itu yang terakhir adalah contact gitu. Oke. Mas kok rapi sendiri codingannya? Iya, aku pakai yang namanya Prettier teman-teman. Prettier. Jadi kalian ke extension lalu pilih Prettier kode formatter gitu. Jadi aku pakai itu, makanya udah rapi sendiri gitu teman-teman. Oke, lalu di nav ya, di sini di bawahnya nav baru kita coding yang bagian bawahnya itu, yaitu yang ini. Oke, pertama-tama kita coding section, lalu container. Nah, baru di sini kita tekan aja H1 text dark gitu biar dark ya, biar hitam gitu. Tapi nggak terlalu hitam sih, bukan 000 itu, melainkan lupa aku ya. Oke, lalu kasih aja MB5 untuk margin bottom sebanyak 5 gitu. 5 itu biasanya antara 40-an gitu. Aku copy aja ya untuk ininya, untuk teksnya. Jadi kalian ya tinggal contek aja sih sebenarnya. Oke, untuk get it touch ini aku pakein BR biar dia bisa ke bawah gitu. Nah, lalu aku tekan go live di sini ya, live server. Kalau kalian bingung terus punya kalian nggak ada, silakan kalian install yang namanya live server di sini. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman, lalu sorry, belum dipencet ya. Go live. Wah, ini agak lama. Oke, udah bener ya kayak gini ya.
Nah, loh kok di sini ada di samping kiri? Oh ya, aku lupa teman-teman. Jadi biar ini ada di samping kanan di sini ya. Kita tulis saja di sini, kita tambahkan di navnya. Kita cari navbar nav. Kita tekan MS Auto. Kita tambahkan gitu, bukan tekan. Oke, udah ada di kanan ya. Oke, setelah itu kita coding yang form, post aja gitu. Karena actionnya nggak kemana-mana sih sebenarnya yang ini. Oke, lalu di sini aku pakai row untuk main gridnya atau biar bisa dia kanan kiri gitu. Lalu tekan aja call md6 titik mb3 lalu label. Label yang pertama adalah name, untuk tulisannya your name. Lalu inputnya type-nya adalah text. Lalu dia punya kelas yaitu form control. Lalu karena Bootstrap itu memiliki default input, kalau dia ada form control itu bakalan ada shadow-nya seperti ini teman-teman. Bentar aku tunjukin dulu ya. Name-nya name aja, lalu ID-nya adalah name. Kita kasih placeholder yaitu enter your name. Oke, seperti itu. Nah, defaultnya kalau form control ini ketika kita fokusin dia bakalan ada shadow gitu. Tapi aku nggak terlalu suka shadow itu. Makanya aku mau hapus shadow itu dengan cara shadow none. Gini. Oke, seperti itu. Lalu kita ke call md6 sampai penutupnya ya. Kita blok, lalu kita tekan shift alt bawah gitu. Nah, your name di sini kita ganti menjadi email. Name-nya kita ganti juga menjadi email. Type-nya email. Name di sini kita ganti menjadi email juga. Lalu ID-nya email. Untuk placeholder-nya kita tulis John Doe at example.com gitu. Oke, seperti itu teman-teman. Dan sekarang kita udah ada di kanan dan juga kiri gitu. Lalu setelah itu subject dan message gitu. Oke. Nah, di sini kita coding di bawahnya penutup call MD6 ini yaitu call 12. Nah, titik lagi MB3, kita kasih label untuk for-nya adalah subjects. Untuk isinya juga subject gitu. Oke, lalu input titik titik 2 dulu, text, lalu form control shadow none. Nah, untuk name-nya sendiri adalah subject, ID-nya juga subject. Kita kasih placeholder juga yaitu enter subject. Oke, seperti itu ya. Yang terakhir kita tambahkan message gitu. Kita tulis juga call 12, lalu MB3 label. Labelnya adalah message, untuk isinya atau tulisannya itu message. Lalu untuk message ya, kita nggak pakai input, melainkan text area. Titik form control, titik juga shadow none. Gitu. Name-nya message, ID-nya juga sama message gitu. Oke, untuk text area-nya, sorry bukan text area, placeholder maksudku. Kita tulis saja apa ya namanya ya. Di sini let tell us now your project about. Kita tulis ya. Let tell us apa tuh barusan? Now your project about. Nah, seperti ini. Dan ketika kita lihat hasil punya kita itu seperti ini, teman-teman. Kalau misalkan untuk message ini terlalu tinggi punya kalian ya, kita bisa edit rows-nya di sini mungkin dijadiin 5 aja. Oke, seperti ini ya jadinya ya.
Oke, lalu yang terakhir kita tambahkan button. Call 12 button titik btn titik lagi btn dark px 5 by-nya 2 gitu. Oke, type-nya sebenarnya ini harusnya submit ya gitu, tapi button juga nggak masalah karena nggak kemana-mana juga form kita. Nah, ini nggak kemana-mana. Tapi kalau misalkan memang pengen ada aksinya gitu ya, kayak PHP mungkin atau Golang atau apapun gitu, ada backendnya gitu, kita tulisnya submit bukan button gitu. Oke, lalu setelah itu isinya isinya adalah apa ya? Tulisannya apa ya? Just send. Sorry, just send seperti ini teman-teman. Oke, udah jadi project kita. Nah, seperti ini. Tapi kita masih perlu ngedit di style CSS-nya. Nah, ketika kita fokuskan di sini, dia warna biru gitu. Nah, gimana cara ngedit warna biru itu biar menjadi warna hitam? Seperti ini. Nah, kita perlu yang namanya CSS gitu. Kita tekan aja form control, lalu fokus gitu. Nah, lalu kita tekan aja colornya itu bukan color ya. Border color itu hitam gitu. Hitamnya hitam apa ya? Samain aja ya sama yang di ini ya. Sorry. Jadi nggak aku cut sih ini. Ya tapi nggak apa-apa lah biar kalian ngerti ya cara, bukan biar kalian ngerti ya, biar aku nggak terlalu banyak kerjaan nih sebenarnya. Oke, aku pakai tools yang namanya Color Pick Eyedropper di sini. Jadi kalian install aja untuk lihat color code di apa tuh namanya di browsernya kalian gitu. Nah, kita tekan aja ini white, bukan seperti itu. Harusnya muncul sih white. Kenapa kok malah jadi gini? Color picker harusnya muncul white guys. Oke lah, abaikan ini. Seharusnya muncul kayak pilihan-pilihan gitu. Tapi entah kenapa, jadi aku inspect aja di sini biar nggak terlalu lama gitu ya. Nah, aku inspect yang button. Yang buttonnya itu dia color darknya adalah BTNBG yang ini. 21, 25, 29 gitu. Kayak biar gak terlalu lama sih. Ini durasi videonya udah lebih dari 10 menit ternyata. Oke, udah. Yang ini udah teman-teman. Lalu kita lihat. Nah, udah hitam tuh. Nah, lo mas punya em, di yang ini ya. Ini dia menjorok ke dalam, sedangkan punya kita tuh nggak sekarang gitu. Nah, gimana caranya? Aku pertama-tama edit yang bagian section ya. Aku kasih padding topnya itu 100 pixel dan juga padding bottomnya juga sama 100 pixel gitu. Biar apa? Biar dia itu lebih ke bawah seperti ini. Oke, biar dia itu lebih ke tengah. Sebenarnya kita bisa ya. Sorry. Sebenarnya di sini kita bisa edit di bagian CSS-nya. Tapi karena kita pakai Bootstrap, kenapa kita nggak menggunakan Bootstrap aja kan gitu. Oke, di sini kita bisa collapse ya. Bagian yang form ini kita tekan aja di sebelahnya angka atau di sebelahnya line ini. Nah, jadinya seperti ini. Jadi lebih kecil tuh codingannya gitu. Lalu di bawahnya container kita tulis aja row titik lagi justify content center. Lalu call MD 12. Sorry, bukan 12 melainkan 8. Kalau misalkan kalian bingung call MD-an seperti ini, karena aku di sini juga pakai call MD ya di formnya. Nah, kalian pelajarin di Get Bootstrap yaitu namanya grid kayaknya. Row column getters. Kalian pelajarin aja di sini. Nah, jadi ada call itu apa, call MD. Kayaknya dia tuh di columns. Nah, ini callan itu.
Kalian pelajarin aja, yang intinya call itu ada 12, semuanya itu ada 12. Kenapa aku kok call MD 8, biar dia tuh ada separuh kayak gini gitu. Kalau MD 6 tadi tuh maksudnya adalah biar dia tuh ada 2 kolom gitu. Seperti itulah intinya. Aku jelasin detailnya seperti itu. Oke. Lalu kita kalau MD 8 ini kita giniin, dan H1-nya sama form ini kita cut aja, lalu kita letakkan di dalamnya kalau MD 8 gitu. Oke, sekarang codingan kita sudah sama persis dengan yang punyanya kita di sini gitu. Oke, thank you teman-teman udah em, ngikutin sampai akhir. Silakan kalian gunakan project ini sebaik mungkin di project kalian. Ini sangat berguna juga untuk kontak form seperti itu. Kalian misalkan bikin landing page lah, kalian bikin personal website lah, atau apapun, atau website agensi atau apa ya biasanya juga ya. Ada banyak sih sebenarnya yang butuh form-form seperti ini. Jadi beginilah cara bikinnya dengan Bootstrap gitu. Kenapa kok pakai Bootstrap? Seperti yang ku bilang di awal, biar cepet gitu teman-teman. Makanya kan CSS kita cuman berapa baris? 8 baris doang. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Thank you yang udah ngikutin sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian biar kita juga dapat insight-nya gitu. Oke, thank you dan sampai jumpa.